ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf Pak dosen ya. Yang pertama, tugas yang saya kirim ke Pak dosen baru 60%. Saya lupa Ya, nggak apa-apa. 60%-nya belum saya lengkapi. Yang kedua, saya tidak bisa mengirim materi. Dan yang ketiga, saya belum bisa on cam karena koneksinya ya. Ya, oke, lanjut. Judul opini yang saya bahas yaitu filsafat ilmu, ilmu untuk ilmu, dan ilmu untuk Allah. Di kalangan barat, prinsip filsafat keilmuan itu yaitu ilmu untuk ilmu. Secara pribadi saya tidak masalah dengan narasi ini, dengan prinsip ini. Tapi ketika secara pribadi juga saya punya prinsip sendiri tentang keilmuan. Saya mempunyai hipotesa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah sarana agar kita lebih dekat pada Allah. Itu hipotesa saya. Dan diambil dari surat Al-An'am ayat berapa lupa itu, yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Prinsip ini bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena segala sesuatu itu adalah sarana agar kita lebih dekat pada Allah. Istri itu adalah sarana agar kita dekat pada Allah. Suami itu adalah sarana agar kita dekat pada Allah. Anak itulah sarana agar kita dekat pada Allah. Termasuk dalam konteks keilmuan. Kita kuliah secara langsung ataupun tidak langsung adalah sarana agar kita dekat pada Allah. Nah, ilmu juga itu adalah sesuatu sebagai sarana kita dekat pada Allah. Udah berapa menit ya? 7 menit ya? Oke. Ya. Jadi dalam hipotesa saya, bahwa ilmu yang kita cari atau ilmu yang kita dapatkan itu adalah sarana agar kita dapat pada Allah. Ketika ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang kita dapatkan itu tidak membuat kita makin dekat pada Allah, berarti ada sesuatu yang di luar koridornya. Gitu. Sama seperti ketika kita punya istri tapi tidak mendekatkan kita pada Allah, berarti ada yang something wrong gitu ya saya, Pak dosen ya, bahasa Inggrisnya. Berarti ada yang bukan pada koridornya. Ketika kita punya suami, tidak semakin mendekatkan kepada Allah, berarti ada yang bukan pada koridornya. Ketika kita punya anak, kalau kita tidak dekat pada Allah, berarti ada yang bukan pada koridornya. Jadi, kita kuliah saat ini, kita mendapatkan ilmu saat ini, paradigma yang saya yakini bahwa jadikanlah kuliah kita, jadikanlah keilmuan yang kita dapat saat ini itu semakin mendekatkan kita pada Allah. Ketika hal itu tidak semakin mendekatkan kepada Allah, berarti ada sesuatu yang kurang tepat yang kita lakukan. Sekian, terima kasih atas waktunya Bapak dosen, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ustaz Nasruddin ini lagi menikmati sebenarnya ini. Tiba-tiba langsung putus ini ya. Aduh, sayang sekali. Ya, jadi nanti Ustaz Nasruddin boleh ditambahkan ya waktunya nanti. Sebenarnya tadi saya kasih waktu sama dengan Abah nih agak lebih panjang karena topiknya itu menarik ya. Mudah-mudahan nanti bisa lagi next untuk nge-share ya tulisannya, karena tulisannya ini tadi minimal jadi nanti bukan lagi opini tetapi opini yang tentu saja based from data ya, based from reference, berdasarkan kepada referensi yang ada, itu akan jadi UASnya. Saya setuju sekali. Jadi mungkin kalau boleh saya kasih judul nanti untuk UASnya, judulnya itu adalah filsafat ilmu ya antara Islam dan Barat lah gitu ya, perbandingan. Siap. Boleh ya. Jadi ya sebenarnya sih 5 juga boleh, tapi 7 lah ya, 7 sampai 10 atau sampai 12 gitu ya.
Jadi nanti ditambah dengan jadi nanti seperti, jadi kita agak sedikit ilmiah ya. Jadi opini tapi didasarkan kepada nanti ada referensinya, Al-Qur'annya, hadisnya, teorinya, bukunya, baik itu e-book ataupun jurnal. Tapi yang lebih banyak sebenarnya jurnal karena itu gratis ya. Kemudian nanti ada daftar pustakanya tadi sudah disebutkan gitu ya. Nanti mungkin bukan mungkin ya, nanti soalnya saya kirimkan untuk ininya apa? Untuk template-nya ya. Jadi penulisannya judul kemudian nama, nanti ditambah dengan abstrak juga, walaupun kajiannya deskriptif nggak ada masalah, apalagi kita masih S1 gitu ya. Jadi perbandingan saja filsafat ilmu antara barat dengan Islam. Kalau mau lebih spesifik lagi boleh juga tokoh tertentu ya, tokoh tertentu misalnya teorinya tentang ilmu pengetahuannya misalnya Adam Smith gitu ya, atau mungkin juga kalau dalam Islam itu misalnya Ibnu Khaldun gitu, itu bisa boleh lebih spesifik. Tapi kalau secara umum boleh juga. Itu Ustaz Nasruddin ya. Jadi nanti ditambahkan. Ini untuk UASnya, jadi boleh dikerjakan dari sekarang. Siapa? Ya, oke. Terima kasih Ustaz Nasruddin, luar biasa. Ini tadi saya lagi menikmati sekali, tiba-tiba habis gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang